Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Saya Yudi Bareto dan saya Ridwan Nugraha. Dan pagi ini kita sudah berada di sebuah tempat. Ini resto apa kafe atau gimana? Pokoknya yang penting konsepnya itu outdoor, deket di Jalan Nasional, asik banget. Apa namanya? Namanya Selaras Outdoor. Betul. Di daerah Cikoneng ya. Jadi Cikoneng, masuknya Kabupaten Ciamis. Betul. Ya, tapi dekat banget dari Tasik. Iya, Jalan Nasional ya. Jadi dari Bandung, dari Garut itu pasti lewat sini yang mau ke Pangandaran Timur, Bojonegoro Tengah, Purwokerto, Banjarnegara, Banjar Patroman. Di Papai ya gitu. Iya. Ini bisa jadi tempat persinggahan ya gitu. Betul sekali. Tapi hati-hati karena tempatnya nyaman banget. Bener. Pasti ntar males balik lagi ya. Senyaman aku itu sih nggak sih. bisa ngomong gitu karena belum coba. Makanya penasaran kesini. Iya, saya udah pernah. Oh gitu, pantesan. Jadi kalau udah kesini tuh jadi males pulang gitu dengan suasananya yang banyak banyak pohon-pohon. Tapi memang tadi kan aku sempat spill ya di Instagram gitu kan. Iya. Di Instagram gitu kan, dan kayaknya cozy banget, asik banget. Terus dilihat di Google Map juga. Kayaknya bagus banget, makanya penasaran. Jadi saya nuruk tuh dari Ciawi ya, gitu kan langsung ke sini. Dan tempat Selaras Outdoor ini udah setahunan ya. Jadi gitu, udah lama. Jadi waktu awal-awal itu booming banget, rame banget gitu. Jadi tempat kalau udah ada tempat yang baru kan selalu rame gitu. Oke guys, ini dia menu pertama yang akan kita coba adalah kopi sambil nunggu makanan ya Wan ya. Betul. Jadi biasanya kopi itu di akhir. Tapi kan kita juga ada habit yang coffee morning. Morning coffee. Coffee in the morning apa morning coffee? Ngopi isuk-isuk. Nah, walaupun ini pagi-pagi gitu menuju siang ya. Tapi saya pilihnya es kopi senja. Saya ini standar cappuccino di mana-mana ada. Lu mah yang selalu yang hot ya, karena lu emang yang hot ya. Ya betul. Karena memang kalau pagi-pagi itu harus diisi dengan yang hangat-hangat karena biar kehangatan. Ya. Oke, kalau ini kopinya tuh bahannya ada kopi, terus ada krim, ada milk, and with secret brown sugar recipe. Iya. Kalau saya ini ya bahannya kopi. Cappuccino. Cappuccino. Oke, ini dibentuk apa sih Wan? Ini bentuk ini apa? Tulip ya. Tulip kayaknya. Diiseng gitu. Nah, sekarang abstrak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini milk sama ini justru milk sama krim yang lebih menonjol gitu. Kalau kopinya sendiri itu untuk untuk kita yang emang tidak biasa ngopi yang bukan kopi edik gitu ya. Ini cocok gitu. Kopinya tuh tidak terlalu strong gitu ya. Ya kan? Enak. There is something different. Enak banget. Terus kalau itu gimana? Ini cappuccino, standar cappuccino sama, ya, cuman memang agak lebih pahit. Jadi si sweetnya justru bisa dibilang low, ya. Tapi memang kalau orang yang suka kopi, ini bagus.
Dan ini dia menu pembuka kita. Jadi kalau saya ini pesannya bakmi seafood, harganya 35.000 dengan porsi yang super banyak ya. Kalau Ridwan apa, Wan? Itu bakmi, ini Masmi. Ya ini bakmi kuah. Bakmi kuah ya, bakmi memang lebih kuah tapi kayaknya ini Agak nyemek ya? iya nyemek. Tunggu saya dulu boleh? Boleh, Ya, silakan. oke, ada udang nih. Udangnya Ada itu. udangnya yang kayak nggak dimasak ya. Kalau yang ini putih. Soalnya ini ada udang lain tuh, ada udang lain tapi yang udah terbumbui gitu. Terus di sini juga ada cumi, ada acar, timun, selada, mentimun, sama emping. Nah ini yang hitam-hitam apa sih, Wan? Jamur kuping. Jamur kuping. Iya, itu. Jadi bakmi gorengnya sendiri ini nggak terlalu kering ya, Iya. nggak terlalu kering. Terus di sini mie-nya unik ya. Kue tiaw tapi setengahnya lagi ya. Agak Kue pipih tiaw. ya, pipih tapi memang kan kue tiaw Tapi sih. tadi dia bilangnya juga katanya memang beda ya mie. Beda. Kalau dengar-dengar mie menjangan gitu, saya kurang tahu menjangan apa gitu. Cara makan rapi. Biar anggun li. Oh ya anggun li bukan rapi. Nuker ayeuna usul mah anggun li. Anggun li benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini teksturnya Ini saya suka banget soalnya kalau kayak gini nggak diapa-apakan pun kayak dicapcay ini saya suka banget. Kalau saya ya. kayak biasanya ya. Asin bumbunya, terus ledoknya gitu. Lekoh. Lekoh banget. Ini udangnya. Nyakrek, lembut. Nyakrek ya. Enak, padat banget ya. Nah kalau ini yang bakminya, bakmi kuah ya. Kuah. Kuahnya itu berbeda dari bakmi pada umumnya, kayak bakmi Jawa gitu kuahnya. Ingat nggak? Iya benar-benar. Mirip ya. Tuh. Dikasih tomat juga kan. Oh gitu, tapi ada tomat juga segar. ada lember juga. Kayak bakmi Jawa. Panjang banget. Bismillahirrahmanirrahim lagi ah. Enak banget. Terus udah dikasih apa? Acarnya juga, cabe. Tuh. Disuapkan. Oh iya ada cabenya. Sekarang harus makan secara anggun li. Ya, ada mie-nya, ada ininya jamur kuping, terus ada acar, ada cabenya, enggak? Aduh enak banget, enak banget. Kayak bakmi Jawa ya bener. Ini namanya makanya barbarli. Barbarli. Ini masih itu ya, masih opening juga ya. Masih opening, ini masih menu-menu pembuka gitu. Ya. Kita ada dimsum di sini. Dimsum. Dimsumnya ada beberapa macam, yang kita cobain itu ada 4 ya. Yup. Dan ini harganya Rp15.000. isinya 15K. ada Ada 4. Ada 4. Ya, di sini ada yang ini dimsum nori, udang, No. kepiting. Kepiting. Ya. Ini udang, ini ayam. ayam. Ini udah dikasih juga sama saus dan chili oil. Chili oil. Nah, oke lah. Siap. Cocok, saya pakai saus. Pakai saus, ujung satunya lagi pakai chili oil. Aduh, enak banget, enak banget. Ini dalamannya enak banget. Cuman memang kalau jujur li, ini
si kulitnya kayaknya agak terlalu lama di kalau di ini itu steamnya. ya? Kalau yang ini, jadi makanya tadi pas saya ini agak susah pas diambilnya gitu. Jadi agak terlalu lama mungkin ya di steamnya. Tapi kalau ini kalau saya enak, asli enak. Daging siang ininya itu masih ada krek gitu loh. Oh iya benar. Jadi nggak bener-bener digiling banget gitu jadi ya. masih ada gigitan. Ini asli enak banget. Oke, ternyata ada kesalahan teknis nih. Sebentar ya. Jadi ternyata baterainya malah habis. Aduh, jadi kita ganti kamera dulu. Soalnya ya. kita syuting dari subuh sih. Dari subuh udah ngewiling kemana-mananya guys ya. Betul. Pokoknya dari subuh sampai subuh. Dan kebetulan kamera yang satu lagi kan ada di Agni tuh. Agni nggak bisa datang ke sini. Jadi beginilah. Oke, kita langsung aja nyobain. Ini namanya double chocolapa. Jadi double itu berarti ada dua ya. Chocolapanya ada dua. Tapi ada juga yang single one. Kalau yang single itu 20.000. Berarti jomblo ya? Berarti jomblo chocolapa. Iya, jomblo chocolapa. Kalau yang ini double. Ini cantik banget ya. Pakai plate-nya yang putih. Berasa di resto 5 stars. Bener. Nah ini juga ada dua chocolapa. Terus di bagian tengahnya tuh ada ini ya, es krimnya tuh ada yang putih vanilla biasanya sama coklat ya mungkin coklat, ya. Tapi ada kelihatannya juga ada strawberry-nya juga ada sih di dalamnya. Juga, berarti tiga warna. Ya, oke. Saya dulu deh, cobain. Boleh. Oke. Wow. Jadi lava itu artinya apa kan? Lava itu lahar. Jadi kayak gunung. Jadi pas dibuka tuh ambiar. Ini panas nggak ya? Oh kenapa es krimnya cepat matang? Cepat meleleh? Soalnya mungkin karena dekat dengan ini ya, kepanasan. Dengan lahar. Lahar kan panas ya? Wow. Es krimnya kayak strawberry deh. Gunung ya. Anggap saja itu gunung dan mengeluarkan lahar ya. Kalau saya pingin penasarannya itu diginiin, ya. Terus topping ini, terus pakai strawberry. Strawberry aja deh kayaknya enough deh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mix banget di mulut. Coklatnya kayaknya kayak dark coklat yang nggak terlalu manis. Kalau buat saya ini Manis ya. Jadi perpaduannya kan agak hangat gitu. Kuenya agak hangat, dicampur dimix dengan yang dingin. Ya, dingin. Apalagi pakai topping buahnya. Itu jadinya tuh maknya swagger full. Wah, ini yang kita tunggu-tunggu. Kita buka dulu ini, coba dilihat kita apakah bisa tercium sampai sana. Oh, ada peda ya? Ada peda berem. Ya. Siap? 1, 2, 3. Ada ikan nila bakar, terus ada karedok, terus ada mendoan, ada sambal kecap untuk nilanya, terus ini ada sambal terasi kayaknya dia. Ya, sambal terasi, terus ada lalabannya, kol, terus ini ada ini nih. Tahu nggak apa? Ayo. Kamu tahu nggak apa ini? Enggak. Ini daun mareme. Ini mareme nih. Ini enak banget. Oke, saya mau nuangin dulu teh. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ini memang penyajiannya kayak gini. Jadi kalau misalnya ternyata teman-teman semua ada yang memang kurang terlalu suka ya dengan peda, harus di request dari awal. Pedanya pisah kayak gitu ya. Struktur liwetnya kayaknya lembut ya. Sengitnya. Jadi liwet itu kalau di Sunda, liwetnya itu pakai ini nih. Ada yang paling penting itu salam sereh ya. Salam sereh. Tapi biasanya pakai bawang itu juga ya, bawang daun sama bawang ada yang merah ya, tergantung itunya. Misalnya kalau misalnya teman-teman ini tips ya, kalau misalnya bikin nasi liwet ternyata lupa, saya lupa nggak dikasih salam, langsung aja assalamualaikum gitu.
Aduh, ikannya gede banget ya. Mendoan. Karedok. Terus untuk nasi liwet ini memang itu ya biasanya mendadak. Ya. Jadi dimasak dadakan. Ya. Bisa untuk berdua, ada Ya. yang untuk berlima. Betul. Bisa. Jadi kalau saran saya kalau mau ke sini liwet mendingan reservasi. Reservasi dulu ya, Betul. biar nunggunya nggak terlalu lama. Ya, kecuali memang untuk killing time di sini ya. Jadi sambil ngajak saudara atau gimana sambil ngajak main gitu ya. Panas banget. Saya pakai liwet, nggak pakai apa-apa. Enak. Apa sambal kecapnya itu cuman kecap, tomat sama cabai rawit yang warna hijau aja ya. Iya. Nggak ada yang lain-lainnya. Biasanya kadang ada suka ada bawang Iya. ya. Dagingnya kandel ya. Kandel. Karedoknya. Campur aja. Ya. Duh. Kok ini cabai rawit biasa tapi pedes banget ya? Iya. Jadi Cabai kolotnya, cabai cabai kolot. kolot. Atau memang ada cabai yang cabai kecil, tapi memang pedes. Pedes. Ininya nih. Ini mareme. Sama mareme emang Pakai pakai sambal sambal ini. Boleh minta deh. Kamu dulu. Oke. Oh, ada daun rende juga tapi satu batang. Rende. Oke. Ya, daun rende tapi satu batang. Udah aneh ieu mah nya di dieu mah Nah. ieu teh. Iya, justru nah buat kamu nih ini kan jalur itu ya dari kota gitu kan. Jadi kalau pengen khas bener-bener Sunda, kayaknya sih ini asli. Kalau di tempat lain kan paling biasanya selada, Ya. terong, Jadi ini lenca gitu ya. lalapnya lalap lembur, lalap kampung banget. Saya yang kurang lembur aja Nggak nggak tahu. pernah gitu. Gitu. Kalau saya di Galunggung banyak. Oh iya, anak kamu anak itu Gunung, ya. Anggun. coba gimana rasanya? Mareme. Ya keset-keset gitu Ada ya. keset-keset kan? Enak. Sambalnya juga enak nih, sambal merahnya. Sambal terasi ya. Cuman ada satu lagi biasanya yang tapi adanya di wilayah Pangandaran Yun, kalau itu tahu nggak apa? Pucuk daun kencur, daun cikur. Itu khas juga. Ya, kalau itu aku pernah ada di Paseh. Rumah makan Enak itu ya, ya. enak kan? Nah, guys, Wan katanya di sini tuh salah satu menu andalannya juga sop iga. Banyak yang Ya. bilang udah pesen di sini tuh ketagihan. Oh, jadi Jadi memang pesen ya, nggak, tapi emang gak nyambung sih sama nggak liwet nyambung ya sama liwet, tapi kita benar-benar penasaran tuh. Lihat-lihat dagingnya, ada satu tapi gede banget, tebel banget. Kalau saya tahu nggak yang paling suka apa? Bagian apanya? Nih. Ada tulang rangu ya? Nah, Tukeran. Aduh, sengit Seger. seledri ya. Seledri dikasih banyak, gurih. tomat ya. Mari kita coba. Dagingnya Wan, lihat Wan, tebal banget. Coba empuk gak sih? Empuk gak? Seempuk itu, guys. Itu tolong mulutnya kondisikan. Ada bagian itunya ya yang krenyes-krenyesnya itu loh. Tapi sambelnya kayak sambal geprek. Iya, pakai ada bawang putih Bawang ya. putihnya. Jadi penasaran deh kayaknya. Saya kasih sambal. Terus dicurucudin jeruknya. Bijinya kejatuh nggak apa-apa deh. Mungkin kalau ke makan nanti akan tumbuh di situ pohon jeruk. Segar
seger sih, seger. Wah, ini juara sih emang ya. Dagingnya tuh kita tuh nggak usah mengeluarkan power ekstra gitu. Jadi dikunyahnya teh gitu. Aku mau ngomong nggak usah ada energi lebih untuk mengunyah. Karena memang sudah empuk banget ya. Dan barusan aku nambah lagi nyicipin bukan tulang rangunya. Emang enak. Kalau ditambahin sambal mending enakan pas ori atau ditambahin sambal? Kalau saya sih jujur pakai sambal. Pakai sambal. Soalnya kalau terlalu plain ya kurang bagi saya sih nggak itu. Biasanya nggak ngerti ya kalau orang Sunda itu seneng yang wajib pedes gitu sambal tuh kudu aya wae gitu ya. Bener. Karena memang pedes itu meningkatkan selera makan lah. Oh iya bener-bener sih bener. Ini juga ada minuman nih, yang agak nggak nyambung juga sih kita pesannya aneh-aneh ya. Mungkin kalau samu liwet itu biasanya lebih cocok pakai teh aja itu udah cocok gitu. Atau kalau pengen yang lebih dingin es gitu, paling es jeruk atau es teh manis juga cocok. Tapi kalau kita mah suka yang aneh-aneh. Tapi emang agak nyambung juga sih, soalnya agak nyambungnya gini, kita kan tadi abis makannya yang agak amis-amis ikan, terus ada daging, jadi harus ada yang penyegar di mulut. Iya bener, dan ini ada mojito blueberry katanya ya. Iya blueberry. Ini biasanya kan pakai soda ya Wan ya. Tapi bikinnya tadinya mojito blue ocean tadinya. Biasanya blue ocean. Tapi ini katanya tadi blueberry. Blueberry ya, jadi penasaran lah. Kita aduk-aduk, ada di bawahnya tuh. Iya ya, blue ocean harusnya ya, bukan blueberry. Karena warnanya tapi biru. Mungkin ini basic rasanya ke berry. Oke. Seger banget Wan. Di mulut tuh kayak dicuci mulut tuh. Dari tadi banyak banget makanan-makanan yang aneh-aneh masuk semua. Seger sama isi. Oke, kita sudah selesai makan banyak banget menu yang ada di Selaras Outdoor ini, dan saya agak penasaran nih Wan, pengen duduk di bean bag. Gitu. Abis kenyang kita laying down. Karena di sini ada juga yang kayak tadi menarik banget, cuman pinggir sana tadi malu karena lagi banyak keluarga. Terus juga kalau kita syuting di situ Wan, aib kita tuh akan terekspos dengan lebih leluasa gitu. Kayak gitu. Kenapa? Takutnya ketuker antara di sini aja. Itu banyak sih, kayaknya tadi ada perkumpulan di situ. Lamun misalkan orangnya juga tadi makan liwat di dia atau merenun ketuangan tehnya kia. Tapi iya bisa ya. Bisa. Tapi enggak ada sandarannya. Iya. Enggak di gini, kalau ini kan kalau pengen ada sandaran berarti ininya agak diginiin di bawah bagian gini. Tuh, jadi ada tuh tinggal di. Belakangnya kan jadi gini. Asal di depannya gini. Saya emang enggak. Tapi bisa ini dikitkan. Emang ininya udah itu. Ininya udah apa? Tuh bisa orang mah. Cukup. Tetap gak ngembang. Ngembang. Lumayan. Oh iya lumayan. Oke. Tapi tetap aja nggak nyaman, jadi asa. Iya, berarti itu mah berasa mau melahirkan. Badanmu mungkin lebih besar daripada ininya. Kalau orang makan masih kena letiknya awakna, gini lebih gede kan. Oke, jadi gimana Wan? Makan di Selaras Outdoor ini. Buat saya, ini recommended buat kamu yang pingin bawa pasangan, bawa keluarga, bawa CRT, atau nggak wedding. Iya, benar. Jadi karena tempatnya, dan kalau di sini tuh memang wajib banget ngabisin waktu. Iya, betahnya orang kita asal hoream balik ya teh. Nyantai gitu teh suasananya. Berasa nyantai, terus kayak jauh dari jalan gitu kan. Terus apalagi yang paling bikin betah itu kalau kayak tadi sana itu kicauan burung, kemericik air, itu udah bikin nyaman. Iya benar-benar banget. Padahal sebenarnya nggak jauh-jauh juga dari jalan ya, cuman mungkin dari jalan ya, itu cuman 100 meter lah. Kalau ke parkirannya 50 meter, karena memang langsung kan gitu. Oke, kalau dari saya, ini adalah tempat yang sangat nyaman ya gitu. Ini areanya outdoor memang gitu, tapi ada beberapa area yang mungkin agak, kalau misalnya hujan kan kalau outdoor suka ada dari wehnya gitu. Tapi ini enggak. Ya, karena banyak enggak hujan maksudnya. Enggak, kalau misalnya enggak hujan pun banyak tempat berlindungnya gitu.
Iya sih, tapi kalau misalnya lagi penuh ya nggak ke tampung juga sih gitu. Ada area outdoor gitu, tapi kalau misalnya lagi nggak terlalu penuh pengunjung mah, kalau misalnya ternyata hujan masih ada kok yang pakai atap gitu ya, tenda-tenda gitu masih jadi aman. Terus suasananya luas gitu, banyak pohon-pohon seger, dan memang tadi juga benar suara burung sama air mengalir itu bikin tenang gitu ya. Terus menu-menunya di sini juga banyak banget. Harganya sih standar cafe ya, standar resto gitu ya. Dibilang murah ya enggak gitu, tapi dibilang mahal juga enggak sih, standar tadi kan cuma 35.000 standar lah, kayak tadi dimsum 15.000 standar, kopi 18.000 kan. Masih worth it lah. Di tempat lain malah 20.000-an lebih ya gitu. Oke. Terus tempatnya luas, parkirannya juga luas juga gitu. Terus gampang ditemukan. Ini walaupun di daerah Ciamis, tapi kalau untuk yang orang Tasik ini tuh deket gitu, dekat dari Tasik, karena bahkan masih mungkin wilayah Sindang Tasik ya. Cikoneng, daerah Cikoneng. Jadi kalau malah mungkin orang yang di Ciamisnya sendiri kota kayaknya lebih jauh ke sini ya dibanding sama orang Tasik kota. Betul. Ya, lebih dari memang wilayahnya wilayah Ciamis tapi dekat banget sih dari kota Tasikmalaya gitu. Mungkin itu pokoknya nyaman. Kalau mau wedding juga di sini bisa ya, atau bikin event-event. Ya, kayaknya seru ya. Iya, betul banget. Yang paling disukai dari semua menu yang dicoba apa? Yang paling disukai tadi saya itu bakmi yang tadi. Bakmi. Saya suka. Setuju. Saya juga suka banget sama mie ya. Sama dimsum juga sih. Dimsum dimsum. Terus kalau misalnya weekend katanya kalau sore sampai malam itu suka ada live music. Jadi bisa hiburan juga, bisa hoa-hoe gitu ya. Enggak sih, mungkin gak dangdut juga sih ya. Enggak tahu sih musiknya apa gitu. Tapi pokoknya kalau kita Wan setelah 2 tahun 2 tahun pandemi ya, hiburan asa kurang gitu tanya. Kayak haus akan hiburan gitu. Pengen ada live music gitu kan, sambil nyanyi bareng gitu. Betul, sambil kadang suka ada yang ikutan nyanyi terus suaranya jelek gitu ya, Julidin ya. Apalagi sambil jaipong gitu ya. Eta mah di warung Teh Ita berarti di Bandungnya gituan mah. Enggak di sini, enggak. Oke, mungkin segitu dulu aja video kita kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share ke seluruh sosial media kalian. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram maupun TikTok saya. Instagramnya Yudi Bareto _ dan TikToknya Yudi Bareto. Dan Instagram saya RD_Nugraha. Sampai TikToknya juga sama. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.